Republic of Maldives atau Republik Maladewa merupakan nama resmi dari negara Maladewa. Maladewa adalah negara kepulauan di Asia Pasifik yang terletak di Samudra Hindia bagian Asia Selatan. Maladewa terletak di sebelah barat daya negara Sri Lanka dan negara India. Negara ini terkenal dengan keindahan alamnya, terutama pasir pantai yang putih dan terumbu karang yang menjadi daya tarik wisata utama. Selain sektor pariwisata, Maladewa juga memiliki sejarah panjang yang kaya dengan pengaruh berbagai peradaban serta kondisi sosial dan budaya yang unik. Sejarah Maladewa memiliki sejarah yang cukup panjang dari pemukiman awal sampai ke masa kolonial dan kemerdekaan. Pada saat pemukiman awal, sekitar 500 tahun sebelum Masehi, pemukiman pertama ini berasal dari Gujarat, India, yang sebelumnya menetap di Sri Lanka sebelum mereka mencapai di negara Maladewa. Sehingga budaya India Utara berpengaruh pada negara ini. Masyarakat awal kemungkinan hidup sebagai nelayan dan pedagang di pulau-pulau kecil. Selama periode awal, Buddhisme adalah agama mayoritas negara Maladewa. Jejak-jejak budaya ini masih terlihat dalam beberapa situs arkeologi meskipun jumlahnya terbatas. Peralihan ke agama Islam terjadi sekitar abad ke-12, di mana seorang ulama asal Maroko, Abu al-Barakat Yusuf al-Barbari, memperkenalkan Islam ke Maladewa. Dan di saat itu, Raja Maladewa masuk Islam dan diikuti oleh seluruh penduduk. Sehingga Islam menjadi bagian utama dalam budaya, hukum, dan kehidupan sosial masyarakat Maladewa hingga sekarang. Maladewa sempat berada di bawah kekuasaan Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Pada tahun 1558, Portugis berusaha menguasai Maladewa tetapi ditentang oleh rakyat. Pada tahun 1573, Portugis berhasil diusir sepenuhnya keluar dari Maladewa. Pada pertengahan abad ke-17, Belanda yang menggantikan Portugis sebagai kekuatan dominan di Ceylon atau menurut kebiasaan Islam yang sudah berlangsung selama 1796, pasukan Inggris berhasil mengusir Belanda dan mengambil alih kekuasaan Belanda di Ceylon atau Sri Lanka. Setelah Inggris menguasai Ceylon, Inggris kemudian memasukkan Maladewa sebagai protektorat Inggris. Status Maladewa sebagai protektorat Inggris pada tanggal 26 Juli 1965, Maladewa merdeka dari Inggris dan menjadi negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Sosial dan budaya Maladewa. Budaya yang ada di Maladewa dipengaruhi oleh beberapa negara, yakni India, Sri Lanka, dan juga Arab. Bahasa resmi Maladewa adalah bahasa Divehi, bahasa yang berasal dari Indo-Arya dengan pengaruh Sanskerta, Arab, Sinhala, Persia, dan juga Inggris. Tradisi dan festival di Maladewa yakni Idul Fitri, Idul Adha, Hari Kemerdekaan, dan tradisi komunitas dan adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat lokal. Ini adalah salah satu festival Hari Kemerdekaan Maladewa. Itu saja yang bisa saya bahas dari sejarah, sosial, dan budaya dari negara Maladewa. Halo semuanya, saat ini saya akan membahas tentang sejarah dan sosial budaya Taiwan. Taiwan merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur, berdekatan dengan Republik Tiongkok. Penduduk asli di Pulau Taiwan
yang memiliki luas lebih dari 36.000 km persegi, sudah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Sebelum abad ke-20, orang Eropa lebih mengenal Taiwan dengan sebutan Formosa. Sekitar tahun 1542 hingga 1544, kapal Portugis yang sedang berlayar menemui sebuah pulau yang indah, dan mereka menjuluki pulau itu dengan sebutan Ilha Formosa, yang berarti Pulau Indah. Dan sejak dinasti Qing, nama Formosa diganti dengan Taiwan. Ketenangan penduduk asli Taiwan mulai terusik sejak abad ke-17. Belanda menjadikan Taiwan daerah koloninya semenjak tahun 1624 hingga tahun 1662. Imigran dari Cina daratan mulai berdatangan. Begitu juga dengan Spanyol, yang sempat membangun pemukiman di wilayah utara Taiwan, tetapi berhasil diusir Belanda pada tahun 1642. Pada tahun 1662, Koxinga, seorang pemimpin militer di akhir kepemimpinan dinasti Ming, berhasil mengusir Belanda dan mendirikan basis operasi militer di Taiwan. Namun, pada tahun 1683, pasukan Koxinga berhasil ditaklukkan oleh dinasti Qing, menyebabkan sebagian Taiwan terintegrasi dalam Kekaisaran Qing di Cina daratan. Di tahun 1895, pasca peperangan pertama Jepang dan Tiongkok usai, Qing menyerahkan Taiwan ke Kekaisaran Jepang. Taiwan kemudian menjadi basis politik ekspansi kolonial Jepang ke Asia Tenggara dan Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Banyak penduduk Taiwan ikut bertempur selama Perang Dunia Kedua untuk kepentingan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada pasukan sekutu. Maka, Republik Tiongkok yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dari Partai Kuomintang, Partai Nasionalis, mengambil alih Taiwan. Namun di tahun 1949, Partai Kuomintang dikalahkan oleh Partai Komunis pimpinan Mao Zedong. Sejak tanggal 1 Oktober tahun 1949, berdirilah Republik Rakyat Tiongkok (RRD) di Cina daratan. Kekalahan Kuomintang menyebabkan Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan dan tetap melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Nasional Tiongkok hingga tahun 1975. Semenjak Chiang Kai-shek meninggal, kekuasaannya digantikan oleh putranya Chiang Ching-kuo. Arus imigrasi dari Cina daratan ke Taiwan semakin deras. Saat ini, penduduk asli Taiwan hanya mencapai 2,4%. Sekitar 95% penduduknya adalah suku Han. Sisanya para imigran dari luar Cina daratan. Kini, Taiwan menjadi salah satu negara penghasil berbagai produk teknologi informasi. Bahkan, sejumlah produknya sudah akrab dengan keseharian kita, seperti Acer, Asus, Benki, MSI, D-Link, Transcend, dan sebagainya. Namun, masih banyak yang menyangka produk-produk itu buatan Amerika atau Jepang. Perlu waktu 5 dekade bagi Taiwan untuk tampil sebagai negara yang mendasarkan berbagai produk teknologi tinggi sebagai pilar andalan perekonomiannya. Meskipun modernisasi berkembang sangat pesat di Taiwan, budaya-budaya tradisional di sana tetap terlestarikan sampai saat ini. Contohnya seperti beberapa festival budaya yang terkenal di Taiwan, antara lain
seperti Festival Tahun Baru Imlek, Festival Lentera, dan Festival Rohanto. Bahasa utama yang digunakan di Taiwan adalah bahasa Mandarin. Tetapi masih banyak juga yang berbicara dengan bahasa daerah yaitu Hokkien dan Hakka. Jadi kesimpulannya, Taiwan adalah negara kecil dengan sejarah panjang dan budaya yang kaya. Dari pengaruh kolonial hingga menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia. Taiwan terus berkembang tanpa melupakan akar budayanya. Halo teman-teman semua, saya Aip Akbar Ali dan pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah, sosial dan budaya di negara Laos. Laos menjadi satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki laut karena letaknya yang terkunci dan terkepung oleh 5 negara Asia lainnya, yaitu Vietnam, China, Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Negara ini dibagi menjadi 17 provinsi dan 1 prefektur yang mencakup ibu kota Vientiane. Kota ini terletak di sebelah barat Laos berbatasan dengan Thailand. Vientiane merupakan pusat politik, ekonomi, budaya, dan administrasi negara dengan total penduduk 750.000 jiwa. Jika dilihat sejarah historis negara Laos, penduduk asli Laos adalah orang-orang Austroasiatik yang hidup dari berburu dan meramu, lalu berkembang menjadi masyarakat pedagang yang mahir memanfaatkan sungai, terutama sungai Mekong, dan anak-anak sungainya, untuk berdagang hasil bumi. Pada awalnya, wilayah Laos dikuasai oleh Kerajaan Nanzhao, lalu digantikan oleh Kerajaan Langshan yang berdiri pada tahun 1353 di bawah Raja Phang. Kerajaan ini mencapai puncaknya pada abad ke-16 di bawah Raja Settatirat yang juga memperkuat agama Buddha. Namun memasuki abad ke-17 kerajaan mengalami kemunduran dan pada abad ke-18 pecah menjadi 3 kerajaan kecil, yaitu Vientiane, Luang Prabang, dan Champasak. Pada abad ke-19 Prancis mengambil alih wilayah Laos dan menggabungkannya ke dalam Indochina Prancis pada tahun 1893. Walau secara ekonomi tidak terlalu penting bagi Prancis, Laos dianggap strategis. Pendudukan Jepang pada tahun 1945 mengakhiri kekuasaan Prancis, namun Laos tidak segera memproklamasikan kemerdekaannya. Laos memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1949 sebagai kerajaan Laos di bawah Raja Si Phamphong. Setelah melalui konflik dan tekanan dari Prancis, negara ini memperoleh otonomi pada tahun 1950 dan merdeka penuh pada tahun 1954 sebagai monarki konstitusional. Pasca kemerdekaan, Laos mengalami ketidakstabilan politik dan diperparah oleh keterlibatan Amerika Serikat dan Vietnam Utara dalam Perang Vietnam. Meski menyatakan netralitas pada tahun 1962, Laos tetap menjadi ajang perebutan pengaruh. Akhirnya, setelah Amerika Serikat menarik diri dari Vietnam dan Vietnam Selatan jatuh, kekuasaan diambil alih oleh faksi komunis yang didukung Vietnam Utara. Mulai akhir 1980-an, Laos perlahan membuka diri dan melakukan reformasi ekonomi meskipun dengan perkembangan yang lambat. Laos terkenal akan hasil pertaniannya yang amat baik. 5 juta hektar dari total luas daratan Laos cocok untuk pertanian. Tidak heran jika sektor pertanian menjadi andalan bagi negara ini dan menyerap tenaga kerja yang paling banyak. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sekitar dataran rendah atau di dekat lembah Sungai Mekong. Hasil pertanian utama negara Laos adalah padi. Meskipun begitu, sektor pertanian lainnya juga menghasilkan beberapa produk pertanian seperti jagung, kapas, tembakau, kopi, ubi, tebu, pisang, kelapa, sayuran, dan juga buah jeruk. Terdapat pula aktivitas perikanan yang signifikan. Sektor pertambangan juga menjadi salah satu sumber daya alam lainnya yang dimiliki oleh negara Laos.
Bahkan sektor ini banyak diminati oleh para investor luar dengan 3 komoditas mineral utamanya berupa emas, tembaga, dan batu bara. Pat Dat Luang, The Great Sacred Stupa, sebuah simbol dari Persatuan Rakyat Laos yang dibangun pertama kali pada tahun 1566. Bangunan bersejarah ini kemudian pernah hancur diakibatkan inflasi Thailand dan dibangun kembali pada tahun 1953, dan di sini tersimpan salah satu relik Buddha dan menjadi daya tarik utama Pat Dat Luang ialah beberapa bagian stupa yang dilapisi oleh emas. Plain of Jars, dataran guci atau kendi. Karena memang tempat wisata yang satu ini dipenuhi ribuan guci batu dengan posisi tengah tertimbun dengan ukuran yang beragam. Phat Po, yakni sebuah kompleks candi yang berada di lereng Gunung Pokong. Selanjutnya ada Pak O Caves atau Gua Park O yang berada di provinsi Luang Prabang. Buddha Park yang merupakan sebuah taman di mana terdapat patung-patung Buddha raksasa. Laos mempunyai 7,6 juta jiwa populasi dengan 47 etnis yang diakui dibagi menjadi 160 subkelompok dan suku-suku dari kelompok ini. Etnis Lao membentuk mayoritas dengan 53,2% Lao, 11% Khmer, 9,2% Hmong, 3,4% Pau Thai, 3,1% Thai, 2,5% Makong, 2,2% Katong, 2% Lue, 1,8% Aka, 11,6% di bagian yang kecil terdiri dari bangsa Eropa. Mayoritas berasal dari Prancis. Agama Theravada telah banyak mempengaruhi kebudayaan Laos. Pengaruhnya dapat terlihat pada bahasa, seni, sastra, tari, dan lain-lain. Musik Laos didominasi oleh alat musik nasionalnya yang disebut kaeng, sejenis pipa bambu. Sebuah kelompok musik terdiri dari penyanyi atau morlam dan seorang pemain morkene bersama pemain rebab dan pemain instrumen lain. Lam Saravan adalah jenis musik terpopuler di antara musik-musik Laos. Terdapat juga festival Pimai, festival Bung Phai, upacara Baci, Sukwan. Laos memiliki olahraga tradisional bernama Katau yang hampir mirip dengan permainan bola voli. Olahraga lainnya adalah Gulat. Kurang lengkap jika kita tidak mencoba kulinernya. Laos menjadi konsumen beras ketan tertinggi di dunia dengan konsumsi per kapita yang mencapai 156 kg setiap tahunnya. Hal ini karena beras ketan menjadi makanan pokok di negara ini. Bahkan karena hal ini, Laos menganggap bahwa mereka sebagai Lu Chao Niao yang bermakna anak-anak dari ketan. Beras ketan diolah dalam berbagai macam, misalnya manis, asam, asin, dan ada pula yang difermentasi. Sajian khas Laos ini dikerap dihidangkan dengan ketan dan juga sayur-sayuran segar sehingga dijuluki sebagai salad daging. Karena lokasi geografisnya, beberapa makanan-makanan khas Laos mendapatkan pengaruh dari negara-negara tetangganya seperti Thailand dan juga Vietnam. Seperti sajian Khao Niao, Lard, Mokpa, Khao Piak Sen, Tam Mak Khong, Nam Khao Tot, Pinggai, Khao Je, Khai Pen, Pat Kimau, Orlam, Pordish, dan masih banyak lagi. Cukup sekian video kali ini, semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan buat kita semua. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Nauru adalah sebuah negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik yang dikenal sebagai salah satu negara dengan luas wilayah terkecil di dunia. Meskipun kecil, Nauru memiliki sejarah yang kaya, kondisi sosial yang unik, serta budaya yang dipengaruhi oleh berbagai gelombang kolonialisme dan eksploitasi sumber daya. Sejarah Nauru pada zaman prakolonial. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Nauru dihuni oleh masyarakat asli Polinesia dan Mikronesia yang hidup dalam sistem suku yang terstruktur. Mereka bergantung pada pertanian, perikanan, dan sumber daya lokal untuk bertahan hidup. Kolonialisme dan eksploitasi fosfat. Pada akhir abad ke-19, Nauru menjadi koloni Jerman sebelum diambil alih oleh Inggris dan Australia setelah Perang Dunia I. Penemuan fosfat pada akhir 1800-an menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh kekuatan kolonial. Kemerdekaan dan kejatuhan ekonomi.
Nauru merdeka pada 1968 dan menjadi salah satu negara terkaya di dunia per kapita berkat ekspor fosfat. Namun, setelah cadangan fosfat menipis, ekonomi negara ini runtuh, menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi sosial, demografi. Dengan populasi sekitar 10.000 jiwa, Nauru adalah salah satu negara dengan populasi terkecil di dunia. Kesehatan dan gaya hidup. Nauru memiliki tingkat obesitas dan diabetes tertinggi di dunia akibat pola makan yang berubah drastis setelah kolonialisme, dari makanan tradisional ke makanan impor dengan tinggi lemak dan gula. Ketergantungan ekonomi, saat ini Nauru sangat bergantung pada bantuan asing, terutama dari Australia, serta dari program penahanan imigran yang kontroversial. Budaya dan identitas nasional, tradisi dan adat istiadat. Budaya Nauru menggabungkan unsur-unsur Polinesia dan Mikronesia. Tari tradisional dan musik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial mereka. Bahasa. Bahasa Nauru adalah bahasa utama, meskipun bahasa Inggris banyak digunakan dalam pemerintahan dan bisnis.